Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kudus atau DPRD Kudus merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Kudus. DPRD Kabupaten Kudus terdiri dari para perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih dari pemilihan umum. Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki berbagai tugas dan fungsi seperti fungsi legislasi atau membuat peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar berjalan optimal, tak bisa dilepaskan dari peran sekretariat DPRD yang mendukungnya, mulai dari administrasi maupun teknis pelaksanaan. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Kabupaten Kudus dan saya akan mengetahui lebih lanjut nih tentang kesekretariatan DPRD Kabupaten Kudus bersama Ibu Jati Soleha yang merupakan sekretaris DPRD Kabupaten Kudus. Nah, seperti apa sih tugas dan fungsi dari sekretariat DPRD Kabupaten Kudus? Tetap ikuti kami di liputan khusus bersama saya, Elma Rosana. Ya, Sekretariat DPRD Kudus atau populer disebut Setwan memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi anggota DPRD Kudus. Untuk mengoptimalkan tugas-tugas DPRD, Sekretariat Dewan dibagi dalam 3 bagian. Bagian keuangan, bagian umum dan humas, serta bagian persidangan. Bagian keuangan menjalankan tugasnya menunjang segala administrasi keuangan untuk kegiatan DPRD. Sekretariat DPRD itu mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, juga untuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, ya, serta untuk menyediakan tenaga ahli manakala dibutuhkan, itu dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan di DPRD Kabupaten Kudus. Jadi intinya seperti itu. Dan untuk melaksanakan tugas kesekretariatan dan penataan keuangan dalam rangka mendukung tupoksi DPRD ini ada 3 bagian. Monggo nanti saya tunjukkan ya. Baik, Ibu. Bagiannya. Yes. Ya, jadi ini yang pertama adalah bagian keuangan. Di bagian keuangan ini tentu saja adalah dalam rangka menunjang keadministrasian tentang keuangan di DPRD, mulai dari gaji. Ini ada di ujung sana itu kepala bagian, kemudian 2 subbagian keuangan dan perbendaharaan, ya, kemudian subbagian perencanaan dan penganggaran. Jadi ini meliputi gaji DPRD, tunjangan-tunjangan itu difasilitasi oleh administrasinya di bagian keuangan ini, termasuk juga kebutuhan dari rekan-rekan sekretariat DPRD sendiri, ya, itu. Ini bagian yang pertama. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Ini bagian umum dan humas. Umum dan humas ini meliputi manajerial, SDM, kemudian surat pengendalian, surat masuk, surat keluar, baik yang ditujukan kepada pimpinan DPRD maupun ke sekretariat itu sendiri. Juga tentang pengaturan SDM, sumber daya manusianya, ada dari personelnya, ada dari PNS atau ASN, juga ada teman-teman dari tenaga kontrak. Yang jumlah keseluruhan pegawai di sekretariat DPRD ini sendiri ada 28 PNS dan ada tenaga kontraknya sebanyak 58 yang terdistribusi di seluruh bagian. Ya, gitu. Oke, berarti tadi kita sudah ke bagian umum ya, Bu. Sekarang tadi bagian keuangan. Bagian keuangan ya. Saat ini di bagian umum dan humas. Umum dan humas ya, yang termasuk mengatur publikasi dan sebagainya. Publikasi kegiatan kedewanan itu difasilitasi oleh bagian umum dan humas ini. Oke.
Berikutnya adalah umum dan hubungan masyarakat. Bagian umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat DPRD dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengevaluasi kegiatan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keamanan, dan ketertiban kantor dan rumah dinas pimpinan DPRD, serta penyelenggaraan telekomunikasi, pengelolaan urusan rumah tangga bagian. Sementara bagian humas mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengevaluasi kegiatan hubungan masyarakat. DPRD maupun Sekretariat DPRD juga tentang juga ada teman-teman dari tenaga kontrak. Sekretariat DPRD ini sendiri ada 28 dan 58 jadi terdistribusi di bagian. Bu, terkait dengan subbagian kehumasan sendiri ya Bu, ini kegiatannya itu seperti apa Bu? Ya, jadi kegiatan kehumasan itu sendiri ini meliputi tadi ya salah satunya kita mempromosikan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus. Jadi agenda-agenda kegiatan yang ada di sini di DPRD Kabupaten Kudus, biar masyarakat tahu apa saja sih kegiatan DPRD itu. Nah, ini dulu yang menangani adalah Pak Firdos. Ini kebetulan kabak umum dan humasnya tidak ada. Mungkin Pak Firdos bisa memberikan tambahan gambaran kegiatan di kehumasan ini seperti apa saja, Pak Firdos. Oke, baik Bapak, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih Pak terkait tadi publikasi dari kegiatan DPRD ini seperti apa Pak? Untuk di Sekretariat DPRD dalam kegiatan-kegiatan anggota DPRD dalam mempublikasikan kegiatan DPRD-nya di Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus kebetulan mempunyai inovasi yaitu Petkom Desur sesuai dengan slogan DPRD Kabupaten Kudus, yaitu komunikasi, mendengar, memperjuangkan, dan merealisasikan. Nah, ini merupakan bentuk fasilitasi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dalam menunjang slogan DPRD Kabupaten Kudus untuk senantiasa melihat, mendengar, memperjuangkan, dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Ya. Di situ kami di Humas DPRD Kabupaten Kudus ada website dan medsos untuk bisa diakses langsung oleh masyarakat luas. Baik itu Facebook, Instagram, kemudian Twitter, dan sebagainya. Untuk publikasinya mungkin selain dari media sosial, apakah ada yang lain Pak? Ada, kami bermitra dengan media cetak maupun elektronik. Ya. Baik online, TV juga ada. Jadi setiap kegiatan anggota DPRD melibatkan semua media untuk meliput. Oke, mungkin kegiatan DPRD seperti apa sih Pak yang akan diliput atau mungkin yang akan dipublikasikan? Kalau mau diliput semua banyak, Mbak. Banyak ya Pak ya? Jadi misalnya kegiatan rapat-rapat paripurna, kemudian kegiatan yang utama itu, kemudian mungkin pimpinan dan anggota dewan menjaring aspirasi. Waktu rame-ramenya COVID itu, anggota DPRD juga terjun ke masyarakat, media juga mengikuti semua. Ya, jadi aktivitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sekretariat DPRD Kudus memiliki visi terwujudnya kelancaran tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
Sedangkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus adalah mewujudkan Sekretariat DPRD yang mandiri, objektif, dan netral dengan didukung personil yang profesional, serta meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional tugas Sekretariat DPRD. Melalui misi ini, Sekretariat DPRD Kudus berupaya mewujudkan profesionalisme pegawai agar terwujud sumber daya manusia yang mampu mengemban tugas pekerjaan dengan baik. Atas inovasi dan kinerja yang dilakukan, Sekretariat DPRD Kudus kini telah memperoleh peringkat BB dalam Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP. Peringkat ini bukan hanya pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tambahkan sedikit juga yang sebagian umum, tata usaha dan kepegawaian, ini kita juga dalam rangka penilaian zona integritas, kemudian PAN-RB, SAKIP, itu alhamdulillah kita di DPRD ini juga nilainya dari tahun ke tahun udah naik ya, jadi skor kita juga yang semula itu C, sekarang sudah menjadi BB ya. Kemudian bahkan SAKIP-nya sudah menjadi A, iya jadi A. Gitu. Peningkatan dari nilai C ke B itu dari apa Ibu? Beberapa variabel yang dinilai, misalnya kita kemarin mungkin belum melakukan penilaian terhadap memberikan punishment dan reward terhadap karyawan atau pegawai, ini kita lakukan hal seperti itu yang dulunya mungkin belum pernah ada. Nah, ini kita melakukan seperti itu, memberikan penghargaan pada mereka yang sregep dengan yang tidak, seperti itu ya, karena di pegawaian seperti itu. Oke, berarti tadi sudah dijelaskan untuk bagian umum dan juga ini untuk bagian untuk bagian keuangan dan juga ya. Oke, mungkin lanjut aja ya Bu ya. Monggo, sekarang yang ketiga ya. Sekretariat DPRD Kudus berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih bebas melayani. Komitmen ini diwujudkan melalui 8 perubahan, yakni manajemen perubahan, deregulasi perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Ya, baik, ini rekan-rekan sekalian, teman-teman semua, pada kesempatan ini dengan kita sudah meningkat skor untuk penilaian SAKIP kita, penilaian PAN-RB kita, maka pada pagi hari ini atau siang hari ini
kita berkomitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus untuk siap menandatangani fakta integritas pembangunan zona integritas ya. Saya mulai dari saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing. Cari namanya sendiri-sendiri. Salah satu artisnya. Ayo Mbak Bibi. Malah tengah ibu ya wis kena palangan. Udah kesepeng merah ini kok. Ini kok saya udah Pas kena kayu nih udah. Oh iya. Yang lain mungkin baru anu ya. Halo, assalamualaikum. Ya Mas. Udah. Iya, gitu. Iya. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Mas. Kok biasa nih. Iya. Udah, kamu udah prepare. Iya. Ya. Udah ya. Ya. Mari kita teriakan ya kita. Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagian terakhir dalam Sekretariat DPRD Kudus yang membantu tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kudus adalah bagian persidangan dan perundang-undangan. Bagian ini mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengevaluasi kegiatan persidangan dan perundang-undangan. Nah, disinilah yang mengagendakan mulai aktivitas resmi pimpinan dan anggota DPRD, dimulai dari rapat badan musyawarah, itu yang isinya membuat jadwal agenda kegiatan dalam kurun 1 bulan. Nah, itu mereka berkegiatan itu harus dijadwal setiap bulan dan dirapatkan. Yang menyelenggarakan rapatnya adalah anggota badan musyawarah. Badan musyawarah itu terdiri dari pimpinan DPRD dan beberapa anggota perwakilan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Kemudian dari itu nanti membuat jadwal dalam kurun 1 bulan, tanggal sekian agendanya apa, termasuk di dalamnya ada kunjungan, baik itu kunjungan kerja maupun rapat-rapat yang lainnya, ya. Jadi termasuk rapat paripurna dan sebagainya harus melalui rapat bamus. Nah, ini semua pengadministrasi mulai dari penyusunan jadwal, undangan, kemudian pelaksanaan, semua administrasinya ada di bagian persidangan dan undang-undangan. Ya. Tadi untuk perihal jadwalnya Bu, kan sudah dibuat 1 bulan ya. Ya, itu apa yang terjadi kalau misalnya dalam 1 bulan itu mungkin ada perubahan? Iya, ada perubahan. Kemudian ada yang mungkin tidak bisa diikuti kegiatannya itu Bu. Ya, jadi ada ketentuan di dalam peraturan tata tertib DPRD itu sendiri yang mengatur bahwa manakala jadwal yang sudah disusun oleh badan musyawarah ternyata tidak bisa dilaksanakan, maka harus dilaksanakan kembali melalui rapat paripurna atau minimal dirubah oleh pimpinan dalam rapat pimpinan. Jadi disepakati oleh pimpinan. Itu kesepakatan yang dihasilkan oleh badan musyawarah. Jadi badan musyawarah menyarankan apabila terdapat sesuatu hal, bisa jadi misal itu agenda kegiatan rapat paripurna yang harus melibatkan Pak Bupati, ternyata Pak Bupati pada hari yang ditentukan beliau ada agenda lain sehingga tidak bisa hadir atau memenuhi undangan dari pemerintah pusat, misalnya seperti itu kan bisa saja terjadi. Nah, ini maka akan diagendakan atau dijadwalkan ulang. Oke. Untuk rapat badan musyawarah tadi ya Bu ya, Ya. itu bentuknya seperti apa Bu? Apakah semuanya berhak untuk berpendapat dan lain sebagainya? Rapat badan musyawarah pada intinya adalah rapat untuk menyusun agenda kegiatan dalam 1 bulan. Ya, tadi ya, unsurnya pimpinan mulai dari ketua, para wakil ketua itu menjadi ex officio pimpinan badan musyawarah dan anggotanya perwakilan dari fraksi-fraksi. Seluruhnya badan musyawarah berjumlah 22 orang ya. Dan yang dihasilkan itu juga minimal harus quorum 2/3 dari anggota badan musyawarah ya. Sekitar 13 orang itu minimal untuk sahnya hasil rapat badan musyawarah. Bagian persidangan dan perundang-undangan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana kerja dan kegiatan serta rencana anggaran satuan kerja bagian persidangan dan perundang-undangan, pengkoordinasian kegiatan berkaitan dengan sidang dan perundang-undangan, pengadaan bahan, pembuatan dokumen hasil sidang dan pendistribusiannya, penyiapan bahan berkaitan dengan proses pengesahan produk hukum DPRD, penyiapan naskah produk hukum DPRD, pengelolaan perpustakaan,
pelayanan penunjang penyelenggaraan kegiatan bagian persidangan dan perundang-undangan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bagian persidangan dan perundang-undangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Mungkin kami hanya bisa memberitahu beberapa yang mungkin bisa kami masukkan adalah antara lain terkait dengan pembahasan khususnya kami adalah mewakili janji berapa janji soalnya kan begini ketika kami rekomendasinya yang itu komunitas tapi komunitas kan juga dengan Pak yang mungkin nanti saya akan mencari tahu lebih sejatosipun yo aja dilarang ning diatur supaya masyarakat boten kecewa. Nah niki perkara cerita KPK semakin jauh dengan adanya adat istiadat yang sudah ada pada waktu dulu. Itu ada resepsi yang di situ mengangkat adiluhung warisanipun para leluhur. Perkawis masalah dana hibah. Perkawis masalah dana hibah. Oke, Ya, Bu, baik. ini berarti kita sudah ada di ruang untuk rapat paripurna ya, Bu? Betul, ya. Hari ini kebetulan agendanya ada rapat paripurna jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD pertanggungjawaban tahun 2021 ya. Jadi ini tadi saya menggambarkan dari bagian-bagian apa saja lah. Hari ini implementasinya. Agenda kegiatan paripurna hari ini dijadwalkan di bagian persidangan dan perundangan melalui rapat bamus. Nah, hari ini dilaksanakan. Ini tadi yang memfasilitasi untuk kegiatan makan minumnya, beliau-beliau, kemudian penyediaan tempat, sarana prasarana. Ini adalah bagian umum dan humas, ya. Dan hari ini saya melakukan pengecekan di ruangan rapat paripurna ini, baik mengenai sound systemnya bagaimana, kemudian penyediaan konsumsi rapat bagaimana, termasuk juga nanti teman-teman di bagian protokol nanti seperti apa. Ini kita lakukan pengecekan seperti ini, meskipun sifat rapat ini juga dilaksanakan rutin, tetapi suatu agenda rapat yang sudah dipersiapkan dengan baik harus dapat dilaksanakan dengan baik pula. Ya, kebetulan agendanya hari ini untuk rapat paripurna pandangan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi. Jadi kemarin hari Kamis dilaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Oke, untuk kuota forumnya sendiri, Bu, kalau rapat paripurna itu seperti apa? Kuota quorum ini karena tidak mengambil keputusan, jadi minimal 23, dihadiri 23 anggota DPRD dari 45. Oh, ya. 23. Tetapi kalau nanti di rapat paripurna yang mengambil keputusan itu minimal dihadiri 30 dari 45 anggota DPRD. Nah, habis itu ya, Pak Ulang, persiapannya gimana? Oh, udah siap Ibu. Oke. Ini kan Jadi kemarin ditata lagi karena sempat Pak Bupati tidak hadir. siap. Terus diganti sama Sudah sesuaikan. Sudah sesuaikan. Iya. Jadi semuanya sudah siap ya, termasuk materi, naskah pidato dan sebagainya. Iya. Untuk sebelum rapat paripurna seperti ini, Mbak, yang harus disiapkan itu apa saja ya, Mbak? Pertama kalau dari bagian persidangan ya berupa administrasinya ya Mbak. Terus untuk kalau bagian humas ya protokol, yang pertama ada protokol sendiri pembawa acara, terus ada juga dokumentasi. Nanti ada yang petugas video sama petugas dokumentasinya, seperti itu. Oke, berarti ini tadi dari semua subbagian itu ikut andil Iya. peran ya, Bu ya? Ya, Mbak. semua hasil kegiatan DPRD itu pasti akan melibatkan 3 bagian yang ada tadi melalui sub-sub bagian atau fungsionalnya. Ya.
Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya sudah dibolehkan nih untuk mampir, kemudian untuk mengetahui ya tadi perihal dengan kesekretariatan DPRD Kabupaten Kudus. Terima kasih banyak Ibu. Semoga Ibu sukses dan sehat selalu. Apalagi setelah ini pasti Ibu ada kegiatan lainnya dan agenda lainnya ya Ibu ya. Iya, sama-sama. Iya, sukses juga. Baik, ya. terima kasih Ibu. Ye. Nah, pemirsa, itu tadi liputan khusus perihal tentang tugas dan fungsi dari kesekretariatan DPRD Kabupaten Kudus. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di liputan khusus selanjutnya.